Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Baik Siti Salmi SPDI, guru pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Mujahidin, Lanci Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya terdaftar sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 Bat 1 LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan segala kerendahan hati, saya siap mengikuti uji kinerja dan sangat mengharapkan arahan, bimbingan serta perlu demi meningkatkan kompetensi profesionalisme saya sebagai pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa.
Simak dengan sesama ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4, pelajaran ke-7, yaitu materi beriman kepada malaikat Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai makna beriman kepada malaikat. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Nah, coba diperhatikan nih. Di sini Ibu Guru sedang menerangkan ya. Nah, apa kata Bu Guru? Kata Bu Guru, iman kepada malaikat artinya mempercayai dengan sepenuh hati. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan suatu makhluk yang tercipta dari cahaya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk itu berbagai jenis ya, dan juga berbagai bentuk. Nah, salah satunya adalah malaikat. Nah, malaikat ini termasuk ke dalam makhluk gaib. Artinya malaikat itu tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan ya. Nah, malaikat ini hanya nampak apabila mendapatkan izin dari Allah. Jadi memang kadang-kadang malaikat itu menampakkan dirinya, tetapi ini merupakan izin dari Allah. Misalnya ketika menemui para nabi dan para rasul ya. Nah, malaikat ini tidak memiliki nafsu, sehingga malaikat itu selalu patuh dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua waktunya dihabiskan untuk beribadah dan menyembah Allah. Nah, ini katanya makna meyakini malaikat Allah. Jadi yang pertama, makna meyakini malaikat Allah adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa kita lihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi walaupun malaikat memiliki kekuatan yang sangat besar, malaikat itu tetap makhluk Allah, tidak boleh kita sembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat yang khusus ya. Nah, sekarang dia berkata, jadi memang ada sifat-sifat khusus dari malaikat. Yang pertama, itu tidak memiliki nafsu dan selalu patuh kepada Allah. Jadi malaikat itu adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah membantah perintah Allah, selalu patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua, malaikat itu tidak mati kecuali atas izin Allah. Jadi malaikat itu tidak seperti makhluk yang lainnya ya, akan mati, akan menemui azab ya. Nah, malaikat itu tidak mati kecuali atas izin Allah, yaitu nanti di hari kiamat. Nah, ketiga, malaikat ini diciptakan dari cahaya atau nur. Yang keempat, malaikat ini tidak memerlukan makan dan minum. Jadi tidak seperti manusia yang memerlukan makan dan minum ya. Malaikat itu tidak memerlukan. Yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Ada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, ada
malaikat itu tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan ya. Jadi mereka itu tidak memiliki jenis kelamin sehingga memang tidak akan menikah ya. Nah yang ketujuh ini ya, jadi malaikat itu tidak menikah, tidak beranak dan sebagainya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat ya, kita harus mempercayai tentang adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Sudah paham nggak dengan videonya? Iya, tadi itu dibahas adalah tentang malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu ada berapa malaikat Allah? Yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Siapa yang bisa? Saya. Nama malaikat dan tugasnya. Pertama, Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. iya. Yang kedua, Mikail mengatur rezeki dan hujan. iya. Keempat dan seterusnya. Itu harus dihafal. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya sama-sama ya. Malaikat ada 10. Pertama, Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Iya. Kedua, Mikail Mikail bertugas mengatur mengatur. Ya, dan hujan. Yang ketiga, iya. Keempat, Israel mencabut nyawa. iya. Israfil mencabut nyawa. Munkar apa? Iya. Nakir. Iya, itulah nama-nama malaikat dan tugasnya. Kita itu harus tahu apa tugas dari malaikat. Apa hikmah dari malaikat itu? Apa hikmah iman kepada malaikat? Apa hikmahnya? Salah satunya apa? Salah satunya adalah memperkuat keimanan kepada Allah. Membiasakan diri berbuat baik, menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah. 4. Menyadari bahwa semua perbuatan kita selalu diawasi. Iya, kita itu selalu diawasi oleh malaikat. Siapa yang mengawasi kita? Siapa nama malaikat yang mengawasi kita? Malaikat siapa? Yang mencatat amal baik dan amal buruk. Itu adalah rakib dan atid. Kita harus berbuat baik. Karena itu harus bisa menghafal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Apa tugasnya Jibril? Apa tugasnya Mikail? Apa tugasnya Israfil? Israil? Itu harus dihafal. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Iya. Apa sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah? Tidak. Sifat-sifat malaikat Allah. Sifat-sifat malaikat Allah. Pertama, tidak. Tidak makan. Nah,
laki. Perempuan atau laki-laki. Tidak pernah tidur. Malaikat itu selalu beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah membangkang atau menolak kehendak Allah. Dia memiliki tugas masing-masing. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang laksanakan. Dia itu adalah berhati suci.
kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah, ya. Pengertian iman kepada Allah. Ya. Iya. Pengertian iman kepada Allah. Ini adalah kelompok B. Yang ini adalah kelompok A. Ini adalah tentang sebutkan 10 malaikat dan tugasnya, ya. Nah, ayo. Kesimpulan. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Ini teman, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanahu wa ta'ala. Terus dekat kamu bilang subhanahu wa ta'ala. Nahu wa ta'ala. Serta
tingkah laku ya, segala sesuatu